Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aidil Haputra. NPM saya 231010 128. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Saya kelas HTN atau Hukum Tata Negara kelas E. Okelah, saya akan menjelaskan yang saya ketahui yaitu untuk materinya sumber-sumber hukum tata negara atau sumber-sumber hukum HTN. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Sumber-sumber hukum tata negara ini menurut saya terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber-sumber hukum tata negara formil dan sumber-sumber hukum tata negara material. Adapun dasar-dasar hukum atau landasan hukum yaitu adalah suatu norma hukum yang berisi tentang perbuatan atau tindakan hukum yang dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Baiklah, masuk saja kita yang pertama, yaitu sumber-sumber hukum tata negara material. Sumber-sumber hukum tata negara material ini yaitu sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Dan sumber hukum tata negara material ini terdapat pula isinya atau asasnya, terbagi atas dua, yaitu dasar dan pandangan hidup berbangsa dan negara yang pertama, dan yang kedua yaitu kekuatan politik yang berpengaruh saat dirumuskannya kaidah-kaidah negara atau kaidah-kaidah hukum. Itu yang saya ketahui tentang sumber hukum tata negara material. Lanjut yang kedua, yaitu ada sumber hukum tata negara formil. Sumber hukum tata negara formil itu di dalamnya ada konstitusi. Konstitusi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu dalam arti sempit bisa disebut dengan undang-undang dasar negara, dan yang tidak tertulis dalam arti luas dapat yaitu dalam kesadaran hukum dan praktik penyelenggaraan negara. Itu tentang konstitusi. Lanjut yang kedua yaitu ada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini menurut Jimmy adalah peraturan yang tertulis yang berisi tentang norma-norma hukum. Peraturan perundang-undangan ada bermacam-macam jenisnya. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada MPR. Yang ketiga ada peraturan pemerintah. Yang keempat ada peraturan presiden. Kelima ada perda kabupaten, perda provinsi. Yang keenam ada perda kabupaten atau kota. Itu untuk jenis-jenis peraturan undang-undang dasar negara. Yang selanjutnya ada hukum adat negara. Hukum adat negara ini yang saya ketahui hukum asli bangsa Indonesia dalam bidang ketatanegaraan adat. Itu yang saya ketahui. Yang bagian selanjutnya ada konvensi ketatanegaraan, yaitu yang artinya hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk menjalankan kaidah-kaidah perundang-undangan. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah jurisprudensi ketatanegaraan, yaitu adalah kumpulan keputusan-keputusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan. Dan yang selanjutnya adalah doktrin ketatanegaraan. Doktrin ketatanegaraan ini yang saya ketahui yaitu ajaran hukum HTN atau hukum tata negara yang dikembangkan dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan berdasarkan logika formal. Itu yang saya ketahui. Selanjutnya yang terakhir ada hukum perjanjian internasional. Hukum perjanjian internasional ini diadakan oleh pemerintah atau lembaga eksekutif dengan pemerintah lainnya. Oke, dapat kita simpulkan bahwa sumber-sumber hukum HTN atau sumber-sumber hukum tata negara ini dapat saya simpulkan bahwa dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tata negara material dan formil. Sumber hukum tata negara material ini terdiri dari Pancasila, dasar dan pandangan hidup bernegara, serta kekuatan politik yang berpengaruh pada saat dirumuskannya kaidah HTN. Itu sebagai kesimpulan yang saya ketahui. Dan mengapa kita harus mengetahui sumber-sumber HTN formil atau sumber-sumber HTN material? Karena menurut saya
karena penting. Kenapa? Karena hukum yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang merupakan falsafah hidup dan tujuan bangsa Indonesia, serta mendasarkan pada kaidah-kaidah bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertata negara dengan hukum yang lebih tinggi. Saya ulangi sekali lagi, mengapa kita harus mengetahui sumber-sumber hukum tata negara HTN, formil dan material? Ini menurut saya, karena hukum yang dibentuk itu sangat penting karena berdasarkan nilai-nilai yang merupakan falsafah hidup dan tujuan bangsa Indonesia, serta mendasarkan pada kaidah-kaidah bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertata negara dengan hukum yang lebih tinggi. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai sumber-sumber hukum tata negara yang saya ketahui. Mohon maaf jika ada penyampaian atau penjelasan saya kurang jelas atau salah, saya mohon maaf. Ini yang saya ketahui tentang sumber-sumber hukum tata negara. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.